pengampunan, kami dapat sanggup mengampuni. Alihkan kuasa pemberian Tuhan ini, Bapa, agar kami dapat memulihkan pagi ini, pulihkan kabar diri kami, pulihkan jati diri kami, Tuhan. Yesus, mari tolong kami mau belajar firman. Biarlah kebenaran ini memerdekakan kami, bukan kebenaran diri kami, tapi kebenaran Allah yang hidup, yang membebaskan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, berkati nama, berkati kami yang mendengarkan kajian. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus, pikiran kami yang melayang-layang, yang belum siap untuk mendengar firman Tuhan, kami taklukkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami butuh ketenangan bersama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman. Yang siap untuk mendengarkan firman berkatakan amin. Salam kemenangan iman. Setia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Baik, siapa yang masih ingat firman Tuhan hari Minggu? Sudah tidak ada. Markus berapa? 11. Jadi firman Tuhan hari ini kita ambil di Yeremia pasal yang pertama. Saya tertarik membagikan bagi kita semua ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Ketika saya persiapkan, ada beberapa poin yang Tuhan mau kasih kita bagi pagi ini. Siapa yang mau mendengarkannya, katakan saya. Katakan saya. Tegas dong. Haleluya. Kita sebagai anak Tuhan harus katakan bahwa kita siap. Haleluya. Baik, firman Tuhan Yeremia pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Yeremia dipanggil dan dikutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebab sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya
aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Haleluya, berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan pagi ini mengajarkan bagaimana Yeremia dipanggil dan diutus. Di tempat ini siapa yang siap diutus? Dia sebutnya itu, panggilan itu. Nah, jadi semua kita asalkan ada beberapa kata saja, ada 3 kata, asalkan kita mau, ya. Kalau kita tidak siap atau tidak mau untuk menerima panggilan ini, maka panggilan itu hanya sia-sia pada kita. Firman Tuhan mengajarkan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Rupanya ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya ingat kesaksian Pak Tony. Pak Tony ketika dia dibawa Tuhan ke surga. Sebelum itu beliau belum menikah juga, belum bertemu dengan istrinya yang sekarang. Dia bertemu, nanti istrimu seperti ini dan seperti ini, dan ditunjukkan juga inilah anak gadis ini untuk kamu. Jadi saya renungkan, Tuhan betapa luar biasa. Sebelum orang tua kita berjumpa, Tuhan sudah tahu kita, sudah mengenal kita, bahwa siapa nama kita, bahwa siapa diri kita. Tapi hari ini kita belajar bagaimana betapa luar biasanya Tuhan mengenal kita sebagai anak Allah yang siap berperan. Katakan, saya siap berperan. Karena firman Tuhan ketika dia mengenal kita pasti ada tujuan. Amin. Tujuannya apa? Untuk mengerjakan yang baik. Tujuannya apa? Untuk melakukan firman-Nya. Tujuannya apa? Untuk mau mendengar firman itu dan melakukan. Sebagai anak-anak Tuhan harus taat. Seandainya Yeremia tidak dipanggil, pasti Yeremia tidak menjadi nabi. Tapi karena dia dipanggil, sudah dikenal dari sebelum dibentuk dalam rahim, dia dikenal. Saya percaya kita semua ini sudah dikenal oleh Tuhan. Amin. Sudah dikenal oleh Tuhan. Amin. Sudah dikenal oleh Tuhan. Amin. Nah, ketika Tuhan sudah kenal kita, saya kasih ilustrasi. Ibu kita dan ayah kita merupakan saluran untuk bisa kita keluar. Nah, artinya bahwa saluran yang Tuhan percayakan lewat orang tua kita, sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu, kita sudah dikenal. Dan selanjutnya, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Apa arti kudus? Tidak bercelah lagi. Ya, tak bernoda, tak bercelah. Nah, kudus artinya dipisahkan dari kegelapan kepada terang. Berarti kita sudah dipisahkan sebelum kita keluar dari kandungan, sudah
sebagai anak-anak Allah yang siap bekerja bagi Tuhan. Katakan amin. Bekerja bagi Tuhan untuk yang baik. Dan firman Tuhan juga melanjutkan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Menetapkan apa artinya? Ya. Menentukan. Apalagi? Dipilih. Apalagi? Ya, jawabannya adalah sama dan yang lebih baik lagi, ditapiskan. Amin. Kita ditapiskan menjadi pelayan Tuhan. Kita ditapiskan menjadi anak Tuhan. Kita ditapiskan menjadi orang-orang yang bekerja bagi Tuhan, bukan orang-orang yang tunggu Tuhan bekerja. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Makanya Yeremia dikatakan di sini bahwa engkau sudah ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Berarti kita semua sudah ditetapkan menjadi pelayan Tuhan di Gereja Kemenangan Indonesia, menjadi anak Tuhan bagi Gereja Kemenangan Indonesia, dan siap bagi mulai ini dikerjakan, bagi alur ini dikerjakan. Katakan amin. Nah, saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin firman Tuhan ini untuk Pak Pendeta saja, untuk Ibu Pendeta saja, karena mereka sudah ditetapkan, sudah ditapiskan. Tapi ingat, firman Tuhan ini berlaku bagi kita semua. Amin. Berlaku bagi kita semua, bukan untuk Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Jadi firman Tuhan selanjutnya, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, Yeremia punya dalil di hadapan Tuhan. Yang berkata, Tuhan, kenapa saya yang masih muda ini Tuhan utus? Tuhan tidak pandang siapa kita, muda, tua, dan lanjut usia, tidak dipandang. Karena kita sudah dikenal oleh Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan sudah kenal kita, maka Tuhan berani mengatakan kepada Yeremia, pergi saja. Ayat ke-7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Mungkin kita punya banyak alasan, Tuhan, saya kan masih muda. Tunggulah Tuhan, saya punya istri, punya anak, punya suami dulu baru saya melayani. Sudah punya istri, punya anak, tunggulah Tuhan, saya tua dulu. Nanti kapan? Kalau kita mempunyai jawaban-jawaban yang tidak pasti bagi Tuhan, sampai kapan kita untuk bekerja bagi Tuhan? Tapi hari ini kita diingatkan bahwa janganlah katakan aku ini masih muda. Janganlah katakan bahwa aku ini belum punya istri, punya anak, punya dan lain sebagainya. Jangan tunggu. Tapi kita harus berani. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kepada siapapun di sini, artinya semua kita. Amin. Semua kita yang sudah dipanggil berada di gereja ini. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang diperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Artinya bahwa kepada siapapun, kalau Tuhan sudah memerintahkan kita pergi untuk menyampaikan kepada siapa saja, baik kepada bupati, kepada presiden, harus kita jalan, karena dia menyertai kita. Amin. Karena dia Tuhan. Ayat ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan.
orang tahu. Kadang-kadang kita punya alasan-alasan yang tidak benar, tapi Tuhan memerintahkan janganlah takut kepada mereka, supaya jangan Tuhan gentarkan kita, supaya jangan Tuhan permalukan kita. Tapi hari ini kita diingatkan, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Amin. Sebab Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan adalah sempurna untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Untuk melepaskan kita, demikianlah firman Tuhan. Karena Tuhan siap melepaskan kita kalau kita tidak takut memberi pengampunan, kalau kita tidak takut melepaskan apa yang menjadi beban kita selama ini, supaya Tuhan bisa melepaskan kita, karena penyertaan Tuhan ada pada kita. Jangan takut terhadap mereka. Apapun yang dikatakan orang, jangan katakan bahwa nanti apa kata orang kalau saya memberi pengampunan kepada mereka, nanti orang bilang apa dengan saya. Kalau saya lakukan ini, nanti saya dikatakan keluarga begini dan sebagainya. Jangan apa kata mereka, kata orang, tapi dengarkan apa kata Tuhan. Amin. Kata Tuhan bahwa Dia sudah mengenal kita. Dia mengenal kita. Dia menguduskan kita. Dia sudah pisahkan kita dari kegelapan. Dia sudah pisahkan kita dari kutuk. Dia sudah pisahkan kita dari masalah. Sekalipun kita hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, banyak tantangan yang kita hadapi, tapi saya mengatakan masalah akan takut pada kita kalau Tuhan menyertai kita. Amin. Percaya. Kenapa? Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Yosua memerintahkan 2 orang pergi mengintai Yeriko. Ketika mereka kedua pengintai sampai ke tanah Yeriko, di rumah seorang pelacur, mereka masuk di situ, dan orang ini berkata kepada mereka, ketika kami mendengar bangsa kami bahwa mereka mengeringkan air laut, mereka mengalahkan raja-raja kecil kekuatan kami. Kami takut menghadapi kamu. Kami takut mendengarkan bahwa kamu disertai Tuhan. Tapi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut. Masalahmu sudah gentar karena Yesus telah menyertai engkau. Katakan haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan menyertaimu ketika engkau berlangkah dengan, ketika engkau sungguh-sungguh. Maaf, satu suara ada lumayan. Saya mau menyanyi tadi, suaranya hampir tidak keluar. Tapi kalau saya ngomong dia lancar. Nah, saya puji Tuhan. Kita lanjut. Nah, ayat yang ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, Tuhan sudah menyertai, bahkan Tuhan menaruh perkataan di dalam mulut kita. Nah, kemanapun kita memberitakan firman, pastikan bahwa Tuhan sudah mengurapi mulut kita. Mulut kita jangan pakai untuk maki. Mulut kita jangan pakai untuk keluarkan kebun binatang. Tapi mulut kita pakai untuk memuliakan Tuhan.
karena mulut kita sudah punya kuasa. Katakan amin. Mulut kita diberi kuasa karena firman Tuhan mengatakan, firman itu ada di dalam mulutmu. Pergunakanlah mulutmu dengan baik-baik. Kalau engkau bukan ditetapkan, bukan ditapiskan untuk menjadi pembohong, bukan ditapiskan untuk menjadi penipu, bukan ditapiskan menjadi pemfitnah, penggosip, kita ditetapkan menjadi anak Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-10, ketahuilah pada hari ini aku telah mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Artinya bahwa Tuhan menaruh perkataan di dalam mulut kita untuk merobohkan apa pekerjaan setan yang selama ini yang ditakuti oleh orang-orang. Tapi hari ini kita yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan, katakan segala pekerjaan setan ditundukkan di dalam nama Yesus. Katakan amin. Nah, setiap kita sebagai anak Tuhan, pergunakanlah baik-baik perkataan kita. Jangan sampai kita lihat sesuatu yang tidak benar di depan mata kita. Jangan sampai tercuri. Saya kemarin jujur saudara, saya lihat sesuatu yang kurang benar di depan gereja. Saya keluar sadar berdoa. Tiba-tiba saya, ini orang bagaimana lagi? Saya mau ngomong bagaimana? Tapi saya itu Paulus. Kamu sedang kuasa. Sedang kuasa. Jadi saya bilang, sungguh luar biasa. Kalau kita bersama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan tenang. Amin. Ketenangan. Sekalipun apapun, jangan melihat kayak anjing dalam rumah kita malam. Anjing kincing kita malam. Ada sukacita kita hilang. Haleluya. Karena Tuhan mengatakan, ketahui pada hari ini Tuhan mengangkat kita atas bangsa-bangsa, atas diri kita dulu. Haleluya. Atas diri kita, katakan segala kejahatan, segala amarah hari ini kurubuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Kalau kita masih amarah, firman Tuhan mengatakan tidak mengerjakan. Coba lihat Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Ya, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang yang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Selanjutnya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Selanjutnya, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Lanjut. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Lanjut. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan. Siapa yang mau menipu diri sendiri di tempat ini? Siapa yang masih amarah?
tidak mengerjakan yang benar di hadapan Allah, tidak mengerjakan yang baik, hanya mengerjakan kebenaran diri sendiri. Tapi hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah prinsip di mana Tuhan mengatakan, "Aku telah mengangkat engkau menjadi apa?" Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas diri kita sendiri. Kita diangkat menjadi penakluk kuasa kegelapan. Dan ketika kita menaklukkan daging kita, maka yang terjadi akan keluar, terpancar kehidupan itu. Bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus merobohkan. Mungkin selama ini kita, bagaimana caranya saya bisa merobohkan ini? Bagaimana saya bisa bebas dari ini? Tapi firman Tuhan mengatakan, aku telah menaruh perkataan, aku telah menaruh kuasa dalammu untuk menghancurkan. Dengan perkataan dengan iman bahwa kita sudah bebas dari kuasa kegelapan. Apa itu kegelapan? Apa itu yang jahat? Tadi Yakobus sudah ceritakan bagaimana Yakobus berkata, amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tapi hari ini, marilah kita berubah. Keluarga kita mau diselamatkan, kita harus berubah. Karena berkatakan, oh, keluarga saya harus diberkati oleh Tuhan, keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita seperti itu. Firman Tuhan pegang janji Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Yang pertama, Tuhan telah menetapkan kita menjadi nabi. Yang kedua, Tuhan telah menetapkan kita menjadi penjaga. Yesaya 33 ayat yang ke-7. Coba lihat. Yesaya pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-7. Ya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Stop di situ. Kita sudah ditetapkan menjadi penjaga. Penjaga artinya pendoa. Pendoa artinya membawa keluarga, membawa orang-orang di sekitar kita, membawa lingkungan kita di hadapan Tuhan. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripada, peringatkanlah mereka demi namaku. Hari ini saya mengingatkan bagi kita semua bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah penjaga. Amin. Kita adalah pendoa, bukan pendusta, bukan pembohong, bukan orang-orang yang pemberontak. Kita adalah orang-orang yang siap mengerjakan bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan besar kehidupan ini. Mungkin dalam bulan April, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Paskah kita KKR Paskah. Biar kita sendiri yang ambil alih, supaya kita pastikan bahwa kebenaran ini akan berlaku. Amin. Akan berlaku
Firman ini akan berlaku bagi saya, katakan, bagi saya. Kalau kita belum tangkap, saya percaya kita belum siap. Karena Tuhan mau, harus kita mau dulu. Saya tanya lagi, mau tidak kita KKR bulan Paskah ini? Satu orang, berarti tunggal saja mau. Nah, kita sepakat di hadapan Tuhan. Kita sudah dipilih. Kalau kita bilang, sudah, tunggu Bapak Gembala di Kupang datang dulu, Bapak Ketua Wilayah datang di sini, baru kita buat KKR. Jadi berarti kita belum siap. Tapi kita harus siap. Apapun yang terjadi, pastikan kita akan lakukan bulan Paskah. Entah tanggal berapa, pastikan kita akan KKR. Amin. KKR pasti. Karena visi kita tahun ini adalah penginjilan. Ya, penginjilan itu penting. Jadi jangan kita simpan talenta-talenta yang Tuhan sudah percaya kepada kita. Nah, yang ketiga, Tuhan menetapkan kita untuk mengetahui. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 14. Kisah pasal 22 ayat 14. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Nah, artinya bahwa firman Tuhan ini berlaku bagi kita. Tuhan, nenek moyang kita telah menetapkan kita untuk mengetahui kehendak. Kita harus mengerti kehendak Tuhan hari-hari ini. Kita harus mengerti. Karena kita lanjut di pasal yang ke-26 Kisah Para Rasul, di mana Rasul Paulus dihadapkan kepada Raja Agripa. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Apa itu kehendak Tuhan? Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadamu, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Lanjut. Aku akan mengasihkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Lanjut. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kita sudah dikuduskan. Firman Tuhan, bangun, bangun, bangun semangat kita, bangun kembali. Apa yang selama ini
yang merupakan penghalang bagi kita. Kita tidak bisa bersaksi. Tapi hari ini kita diingatkan untuk membuka mata mereka. Amin. Mari sungguh-sungguh berdoa, saudara, supaya kita melihat apa yang Tuhan taruh dalam pelayanan ini, bahkan di alur ini. Kalau Tuhan sudah tetapkan kita, mari buka mata kita. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak orang yang Tuhan percaya. Kalau kita tidak berani ambil tindakan, orang lain bisa dipakai oleh Tuhan. Dan kita ketinggalan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pada hari ini, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, buanglah amarah itu, buanglah kebohongan itu, buanglah, supaya kita melihat jelas. Kalau kita simpan kebohongan, simpan kepahitan, kita akan bermimpi-mimpi yang salah, penglihatan-penglihatan yang salah. Kalau kita tidak memiliki yang hati yang murni. Makanya firman Tuhan mengatakan minggu lalu, kalau kita tidak mengampuni saudara kita tidak memperoleh apa-apa. Tapi Tuhan mau supaya kita diubahkan. Jangan kita tinggal terus di dalam, supaya kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan kita hanya mendengar dan pergi dan pulang dan kembali lagi untuk hari Minggu. Kita harus melakukan firman itu. Utamakan Tuhan, pastikan Tuhan. Jangan hari Minggu sudah 6 hari kita bekerja, hari Minggu wajar saja di gereja kita masih capek dan lain sebagainya. Kita harus bertobatlah, saudara. Masa kita dengan Tuhan, kita hitung-hitung dengan Tuhan. Saya sayangkan sekali kalau selama 6 hari sudah diberikan kekuatan kepada kita, hanya paling tinggi 3 jam di gereja ini. Hari ini jangan luangkan lagi. Sudah saya tidur saya, tapi di sini tidak ada ya. Kalau ada perlu bertobat, karena Tuhan sayang kita. Makanya firman Tuhan, di mulut kita ada kuasa, tegur mereka. Saya bukan mau saudara binasa. Saya mau supaya saudara diselamatkan. Amin. Kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita dimerdekakan, dan kita diberkati. Amin. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan penting supaya kita beriman kepada Tuhan, supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Doa orang benar bila dengan tulus didoakan pasti besar kuasa. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepada, kami bersyukur bahwa Engkau telah mengenalkan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungkan firman